kasih Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Pendeta Enos Kristiadi. Saya dari GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Ini kali kedua saya melayani di GKS Manubara. Ya, saya hadir ke Sumba sudah 3 kali sejak badai Seroja. Jadi kedatangan kami untuk menyalurkan bantuan dari GKISW Jawa Tengah. Dan ketiga kalinya ini, kemarin beberapa hari yang lalu mengadakan pembinaan di GKS Tanah Rara cabang Tiring, lalu juga meresmikan ya, gedung gereja yang sudah dibangun. Ya, puji Tuhan, gedung gereja sudah boleh dibangun dan diresmikan, dan tentunya kami atas nama Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Tengah sangat bersyukur, berterima kasih untuk GKS Manubara yang sudah membantu dalam proses kami bisa melayani di Sumba, terkhusus Pendeta Aprianus ya, yang membantu kami dalam berbagai hal bisa berkarya di Sumba. Nah, kira-kira itu saudara perkenalan singkatnya. Tema kita hari ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Pendeta Aprianus, merdeka untuk mengasihi. Saudara, ada banyak orang menganggap bahwa status itu penting. Punya status itu penting. Oleh karena itu banyak orang mengejar status itu, ya. Orang nggak mau dikatakan jomblo, bertahun-tahun nggak punya pasangan, gitu. Kayaknya menderita sekali. Jadi lalu mengejar status, gimana caranya punya pacar. Bahkan di zaman sekarang sudah ada pacar palsu, untuk status palsu juga. 1 jam bisa sewa pacar gitu ya, 20.000. Mau diajak makan, mau diajak tamasya ke pantai, boleh. 1 jam 20.000. Tapi itu bukan saya ya. Saya sudah beristri dan mau punya anak 2. Setelah punya pacar, mengejar status menikah. Setelah menikah, mengejar status menjadi orang tua. Kalau sudah menikah beberapa tahun, 5 tahun, 10 tahun nggak punya anak, udah stres. Banyak orang yang menuduh tidak. Makanya bagaimana caranya punya anak? Setelah punya anak, apalagi yang dikejar? Status apa? Rasa-rasanya nggak ada yang mengejar status almarhum ya. Bahaya, nggak ada orang yang berani mengejar status almarhum. Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mengapa orang menganggap bahwa status itu penting? Karena ada pengakuan di sana. Orang pada status tertentu itu bangga, punya pacar bangga, walaupun mungkin statusnya palsu. Bangga bisa menikahi seseorang dengan belis yang banyak. Ini loh aku. Rasa-rasanya punya kehormatan, prestis, harga diri yang luar biasa. Orang bangga dengan status dirinya sebagai pejabat. Orang bangga dengan status dirinya sebagai seorang pelayan Tuhan. Bahkan orang bangga punya gereja yang besar. Semakin besar gedung gerejanya, makin bangga. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah setiap orang yang bangga dengan status itu menghidupi statusnya? Apakah mereka yang bangga setelah menikah lalu menghidupi pernikahannya dengan kasih? Apakah mereka yang dipanggil untuk melayani sebagai pejabat publik itu mau sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan berbagai masalah dan keluhan? Atau justru masyarakatnya suruh menyelesaikan sendiri? Apakah kita yang dipercaya dan dipanggil sebagai pelayan Tuhan juga menghidupi diri kita sungguh-sungguh melayani? Melayani loh, bukan dilayani. Semakin besar jabatan kita, jabatan gerejawi, semakin besar jugalah kita harus semakin merendahkan diri dan mengabdi pada Kristus Sang Raja gerejawi. Saudara, mungkin kita tidak sadar bahwa kita bisa saja terbelenggu oleh pengakuan, oleh status. Status yang dianggap penting itu justru membelenggu kita. Kita hanya sekedar mengejar kehormatan dan penghargaan diri kita, keluarga kita, gereja kita.
Tetapi panggilan yang sejati, yang sungguh-sungguh, yaitu untuk mengasihi, justru tidak dikerjakan. Kita justru menjadi orang yang terjajah oleh status kita masing-masing, yang membuat kita tidak bebas dalam mencintai orang-orang di sekitar kita. Dan itulah yang terjadi pada diri murid-murid Tuhan Yesus dalam bacaan kita, dan juga termasuk para pemimpin agama Yahudi dan orang-orang Yahudi pada umumnya. Dalam bacaan kita, saudara, murid-murid salah memahami konsep kemerdekaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Murid merasa bahwa mereka tidak hidup sebagai hamba, karena mereka meyakini bahwa mereka sebagai keturunan Abraham. Keturunan Abraham itu adalah bangsa yang dipilih Allah, bangsa yang diselamatkan, bangsa yang istimewa. Maka kami bukan lagi hamba. Walaupun kenyataannya pada waktu itu mereka sedang dijajah oleh pemerintahan Romawi. Tapi mereka tidak mengakui, kami tidak jadi hamba oleh siapapun. Lalu Tuhan Yesus menyampaikan terkait kemerdekaan itu adalah soal kebebasan dari dosa. Tidak lagi jadi hamba dosa, melainkan menjadi anak Allah. Status sebagai keturunan Abraham tidaklah cukup. Sebab walaupun sudah menjadi keturunan Abraham, tapi jika masih hidup dalam dosa, tidak ada kebenaran, tidak ada keselamatan di dalam kehidupan mereka, dan tidak ada artinya. Keturunan Abraham sebagai sebuah status harus dipahami. Abraham adalah bapak orang beriman. Adakah hidupmu beriman seperti bapamu Abraham? Adakah murid-murid orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi itu sungguh-sungguh menghidupi ketaatan sepenuh yang total kepada Allah seperti yang diteladankan oleh Abraham? Ini yang menjadi poin penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Oleh karena itu, saudara, Tuhan Yesus menegaskan kemerdekaan itu bisa terjadi ketika yang pertama, tetap di dalam firman. Di ayat yang ke-31 yang tadi kita baca, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, mungkin orang berpikir bahwa merdeka artinya bebas, sebebas-bebasnya. Memang saudara, arti merdeka itu kan tidak terbelenggu, tidak terjajah. Tapi apakah benar-benar arti merdeka itu bebas sebebas-bebasnya? Kita mau melakukan apapun sesuka hati kita? Tidak, saudara. Menjadi orang Kristen yang merdeka itu artinya bukan bebas melakukan apapun, tetapi kemerdekaan itu justru terletak pada ketaatan. Ini justru terlihat agak aneh. Merdeka artinya bebas, tetapi kemerdekaan Kristen itu justru ditunjukkan pada ketaatan. Tetaplah tinggal dalam firman-Ku, artinya ketaatan pada Kristus. Taat berarti kan tunduk, patuh, melakukan apa yang disampaikan oleh Kristus. Jadi justru kemerdekaan Kristen adalah sebuah ketaatan pada Kristus. Ketaatan kita, saudara, pada Tuhan justru membuat kita merdeka dari dosa yang membelenggu. Karena dosa-dosa kita harusnya kan mati, binasa. Itu konsekuensi dari setiap dosa kita. Tetapi kasih Kristus dinyatakan bagi setiap kita, sehingga kita dikasihi, sehingga kita yang hina, yang tidak layak ini diampuni oleh Tuhan, dan kita dibenarkan. Kita merdeka dari dosa. Jadi bukan berperilaku sebebas-bebasnya, semaunya, tetapi dibebaskan dari dosa. Ketaatan pada firman menolong kita hidup dalam kebenaran. Saudara, di pasal 8 kalau kita baca di ayat yang awal, kita bisa melihat latar belakang kenapa sih Tuhan Yesus menyampaikan hal ini, saudara. Ada orang-orang Farisi yang membawa orang perempuan yang kedapatan berzinah.
lalu diperhadapkan pada Tuhan Yesus dan menguji Tuhan Yesus apakah taat pada hukum Taurat. Karena menurut hukum Taurat, barang siapa kedapatan berzinah, maka mereka dilempari oleh batu. Yang menjadi persoalan pertama adalah kenapa hanya perempuannya saja yang dibawa? Laki-lakinya mana? Itu sudah persoalan. Yang kedua, saudara, mereka tidak menghayati esensi dari hukum Taurat. Melihat hukum Taurat hanya sekedar kulitnya saja. Jadi memakai hukum Taurat untuk menghakimi sesamanya, bukan membuat sesamanya bertobat dan datang kepada Tuhan, tapi menghakimi, menghukum sesamanya. Oleh karena itu, orang makin merasa jauh dari Tuhan, tidak merasakan kasih Tuhan, tetapi semakin merasa jauh sekali Tuhan itu. Orang jadi takut datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, lalu Tuhan Yesus yang diuji itu mengatakan, barang siapa di antara kalian tidak berdosa, silakan lempari perempuan ini dengan batu. Akhirnya tidak ada yang berani melempari batu, mereka pergi satu persatu. Dan yang luar biasa dari Tuhan Yesus yang selalu saya imani dan semakin cinta kepada Tuhan Yesus adalah sikapnya. Ia berhak untuk menghakimi dan menghukum karena dia Tuhan, tapi Tuhan Yesus tidak melakukan. Tapi apa yang dia katakan kepada perempuan yang berzinah itu? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tapi seringkali kita justru menjadi seorang hakim, sebagai orang yang mudah sekali menghukum. Padahal kita juga sama-sama orang yang berdosa. Maka ketika kita melihat, kalau kita menempatkan diri sebagai perempuan yang berzinah, betapa kasih Tuhan itu besar dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya Bapak Ibu dan saudara, pada mulanya orang Farisi menganggap dirinya benar dan layak. Mereka percaya diri dengan status mereka sebagai pemimpin agama, sebagai orang yang sangat taat pada hukum Taurat. Jadi status orang Farisi itu memang orang-orang yang menunjukkan ketaatan luar biasa pada ritual agama Yahudi. Mereka bangga sekali dengan status itu. Status yang sangat prestis waktu itu. Jadi mereka pede sekali mencobai dan menguji Tuhan Yesus. Tetapi ternyata kebenaran yang mereka yakini selama ini palsu. Status yang mereka jalani itu palsu. Karena membuat mereka tidak dekat dengan Tuhan, tetapi semakin jauh dengan Tuhan. Lalu Tuhan memberikan kebenaran yang baru. Oleh karena itu, saudara, setiap orang yang tinggal dalam firman, Yohanes 1, Sang firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi tinggal di dalam firman artinya tinggal di dalam Yesus Kristus. Setiap mereka yang tinggal di dalam Yesus Kristus ada kebenaran, dan di dalam kebenaran mereka dibenarkan. Kebenaran yang Yesus sampaikan membuat orang-orang Farisi menyadari pemahamannya yang salah. Mereka sadar loh mereka salah, makanya mereka kan mengundurkan diri pergi dan tidak melempar. Tapi apakah mereka bertobat? Sayangnya tidak. Ada banyak orang yang tahu dirinya salah tapi tidak mengambil diri untuk bertobat. Ada banyak orang yang sadar dirinya terbelenggu dengan berbagai situasi hidup yang tidak baik, tapi tidak kunjung bertobat. Tapi kalau ada orang lain yang berbuat salah dan berbuat dosa, rasanya sudah seperti Tuhan. Kamu dosa, kamu salah, kamu tidak layak. Bajumu gak bagus, salibmu kurang gede. Pak Pendeta tadi salah, harusnya kesana dulu salaman. Dan lain sebagainya. Dan itu yang justru harus kita refleksikan hari ini. Betapa kita harus hati-hati dengan diri kita. Jangan terlalu pede bahwa diri saya ini paling benar, paling layak, manusia yang sudah diselamatkan. Jangan-jangan kita seperti orang-orang Farisi. Maka refleksi kita, saudara, pada pagi hari ini,
Apakah kebenaran Tuhan Yesus sudah membentuk kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik, membuat kita merdeka untuk mengasihi? Jika masih ada orang yang menyimpan dendam, maka mereka adalah orang yang masih terbelenggu dengan dendam itu. Jika orang masih menyalahkan masa lalunya, luka-luka batin yang terjadi di masa lalu, berarti ia masih terjajah, terbelenggu dengan hal itu. Ia tidak mengalami kedamaian di dalam diri. Mengakui dirinya berstatus Kristen tetapi menolak bertobat dan hidup benar, berarti dia masih terjajah dengan hidup lamanya. Mengaku Kristen tapi masih menghakimi sesamanya, itu berarti masih terbelenggu dengan kebencian. Saya Kristen, mengaku Yesus sebagai juru selamat, tapi kau jangan datang ke rumahku ya. Bagaimana saudara? Maka mari kita renungkan lebih dalam lagi supaya kita tidak seperti orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi yang merasa dirinya paling benar, sehingga menutupi kebenaran yang sesungguhnya dari Tuhan Yesus. Kemerdekaan itu terjadi ketika kita mau sungguh-sungguh taat kepada Kristus, Sang Firman. Firman itu harus menghidupi diri kita, sehingga ada pembaharuan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Yang kedua, saudara, tinggal di dalam rumah. Di ayat yang ke-34 dan 35. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah." Jadi mereka yang merdeka adalah orang-orang yang tetap tinggal dalam rumah. Artinya kasih Allah. Di dalam rumah mestinya orang itu akan merasa dikasihi. Dan karena merasa dikasihi, ia mengasihi. Rumah surgawi adalah rumah yang selalu tersedia kasih Allah dan damai sejahtera. Kita bukan lagi hamba dosa, melainkan anak-anak Allah yang tinggal dalam kasih Allah. Maka kehidupan kita dipanggil dan diajak untuk memancarkan kasih Allah itu. Orang yang tinggal di dalam rumah yang selalu dikasihi, dia akan menunjukkan kasih itu ketika keluar rumah. Orang-orang yang merasa di rumahnya seperti neraka, maka tindakannya, sikapnya, perbuatannya seperti orang-orang yang jahat. Kita yang tinggal dalam rumah kasih Allah, rumah surgawi, adalah orang-orang yang mestinya menyebarkan kasih Allah itu dalam keseharian kita. Jika ada sesama kita yang kedapatan berdosa, bukan menghakimi tetapi merangkul mereka, tuntun mereka hidup dalam kebenaran dan kasih. Hiduplah dengan tidak hanya sekedar mengejar status pengakuan, tapi menghidupi status itu. Gak mau susah kalau mau mengejar status, tapi hidupi. Kalau sudah dapat, hidupi. Dan tentu dihidupi dengan kasih Allah. Maka kita tahu mana yang benar, yang harus kita lakukan. Lalu saudara, apa resiko terbesar dari mengasihi? Apa resiko terbesar dari mengasihi? Terluka. Semakin dalam kita mengasihi, semakin besar beresiko untuk kita terluka. Tapi saudara, apakah ada orang yang mau terluka karena kita mencintai? Kita kan maunya, aku sayang kamu, ya kamu harus sayang. Aku sudah melakukan banyak hal baik, mestinya kamu berbuat baik. Tapi bagaimana jika itu tidak sesuai yang diharapkan? Bukankah kita akan terluka? Dan Tuhan Yesus memberikan keteladanan kepada kita tentang mencintai. Ia rela dihina, ia rela dicaci maki, ia rela menderita. Ia bahkan rela mati di kayu salib untuk mengasihi dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus menerima dan mengampuni kita. Yesus terluka karena dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesus memberikan keteladanan tentang merdeka untuk mengasihi. Maka kawan-kawan yang masih muda, kalau tidak berani terluka, jangan cepat-cepat menikah. Belajarlah dahulu untuk mengasihi yang tidak efisien.
Orang yang sungguh-sungguh mengasihi maka hidupnya lalu tidak menjadi efisien. Berani repot, berani berkorban, berani kesana kemari demi orang yang dikasihi. Ketika saya dulu melayani di Jakarta, saya menghampiri dan berkunjung ke salah satu keluarga. Ada seorang ibu yang merawat suaminya yang lumpuh total. Mereka menikah, lalu setelah 5 tahun menikah, suaminya lumpuh total. Mereka punya anak, lalu si istri harus menggantikan status dari seorang ibu rumah tangga lalu menjadi kepala rumah tangga. Harus bekerja, harus merawat anak-anak, dan harus merawat suaminya. Sampai anak-anak mereka besar. Waktu saya datang, anak-anaknya sudah lulus kuliah. Jadi bisa dibayangkan berapa lama si istri ini mencintai, menjadi tidak efisien, rela berkorban untuk suaminya yang sudah tidak bisa melakukan apapun. Itulah cinta. Saya datang untuk menguatkan, kok saya malah yang dikuatkan dengan cinta mereka. Dan cinta seperti itulah yang Tuhan Yesus harapkan ada dalam kehidupan kita. Apakah saudara berani tidak efisien untuk orang tua saudara? Apakah saudara berani tidak efisien mencintai untuk pasangan saudara? Apakah saudara berani repot luar biasa untuk anak yang saudara kasih? Dan apakah saudara berani tidak efisien dan repot untuk melayani GKS Manubara ini? Rumah bersama, bertumbuh dalam iman. Saudara bersedia untuk tidak efisien bagi jemaat di tempat ini? Karena itulah kita menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Maka kita yang tinggal dalam rumah Allah sebagai anak, kita harus menunjukkan kemerdekaan kita untuk mengasihi meskipun berisiko akan terluka, berisiko menjadi tidak efisien dalam mencintai. Tidak perlu takut pada keberpihakan bagi mereka yang lemah dan menderita. Tidak perlu takut tidak dianggap karena masih jomblo. Karena menikah bukan perkara yang mudah dan asal pilih. Meskipun ada banyak tekanan, merdekakanlah hatimu, dirimu. Cukupkanlah dirimu dan layakkanlah dirimu kalau suatu saat memang harus menikah. Kalau sudah yakin maka kasihi dengan sepenuh hati. Tidak perlu takut tidak dihormati dan tidak dihargai karena keadaanmu yang tidak seperti orang lain, yang kehormatannya tidak seperti tetangga yang dipunya. Tetaplah mengasihi dengan caramu sendiri. Tidak perlu takut apa statusmu, yang penting kamu saat ini adalah anak Allah. Itu yang paling penting. Mungkin saudara bukan anak pejabat, saudara bukan anak raja, tapi saudara anak Allah. Berbanggalah dan bersyukurlah atas hal itu. Oleh karena itu beranilah untuk mengasihi meskipun mereka tidak membalas cintamu. Karena toh katanya cinta tidak harus memiliki. Selamat menjadi orang yang merdeka untuk mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Sang Firman yang hidup, kiranya firman-Mu menghidupi dan bergerak dalam diri kami, dalam hidup kami.